Halo semuanya, aku Sofi. Aku Fasa. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa nih Sofi? Tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan bahas topik tentang geografi, yaitu tentang pengembangan budaya, tata ruang, dan hubungannya dengan kebahagiaan. Iya, karena geografi itu bukan cuma tentang peta, tapi juga tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Sofi, menurut kamu, apakah suatu wilayah itu perlu dikembangkan? Sangat perlu karena setiap daerah butuh fasilitas yang memadai agar masyarakatnya tetap bisa hidup nyaman. Misalnya jalan yang baru, rumah sakit yang bagus, fasilitas sekolah yang bagus, dan fasilitas yang lainnya. Betul banget. Jadi pengembangan itu ternyata adalah proses membuat suatu tempat tinggal itu menjadi layak untuk tinggal ya. Yes, contohnya daerah yang awalnya tertinggal bisa berkembang setelah ada pembangunan infrastrukturnya. Nah, itu ternyata membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yes, betul banget. Sekarang aku nanya deh, pengembangan wilayah sama tata ruang itu apa sih hubungannya? Jadi hubungannya tuh erat banget. Nih, kayak tata ruang itu untuk pengaturan penggunaan lahan di mana untuk rumah, industri, dan juga pertanian atau ruang hijau. Oh, jadi supaya wilayah itu tertata rapi ya. Iya, kalau tata ruang itu gak diatur, itu bisa dikacau. Terus juga misalnya rumah dibangun dekat pabrik, terus juga ada daerah air yang dijadikan pembangunan. Nah, dan akibatnya bisa muncul masalah seperti polusi, banjir, serta bahkan kemacetan kendaraan. Nah, makanya tata ruang itu penting banget untuk pembangunan tetap. Oke, menurut kamu, kenapa sih tata ruang itu bisa mempengaruhi kebahagiaan? Menurut aku sih karena lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh ke kenyamanan hidup. Misalnya lingkungannya bersih, rapi, dan hijau, pasti orang-orang akan lebih tenang. Kamu aja coba kalau di lingkungan yang rapi, bersih, pasti kamu bakal nyaman kan? Benar. Misalnya tuh kayak ada taman kota, terus jalan yang tertata, transportasi lancar, itu bikin aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman ya. Yes, bener banget kawan. Sebaliknya, kalau lingkungannya macet, panas, dan penuh polusi, orang jadi gampang stres. Aku juga nggak mau sih kalau tinggal di lingkungan gitu. Aku juga nggak mau sih, karena apa ya, ternyata tuh kebahagiaan manusia itu juga dipengaruhi oleh kondisi wilayah tempat mereka tinggal ya kan. Yes, benar banget. Aku kasih contoh ya, kota yang banyak ruang terbuka, hijau biasanya lebih banyak masyarakatnya. Oh, jadi gitu. Makanya ya, jadinya tuh orang bisa berolahraga, juga santai, atau sekedar menikmati udara segar. Nah, Kayak selain sekarang nih. yes, benar banget. Selain itu, fasilitas umum mudah dijangkau, hidup jadi lebih praktis dan enak gitu. Dari itu semua ternyata menunjukkan kalau pembangunan yang lebih baik ternyata meningkatkan kualitas hidup. Yes, benar. Ya, ya benar. Tapi Sofi, menurut kamu, apakah pengembangan wilayah itu cuma tanggung jawab pemerintah? Mbak juga Fasa, masyarakat juga punya peran penting loh. Coba seperti apa ya? Nah, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Jadi gitu. Bener deh, karena percuma juga ya kalau fasilitas sudah bagus tapi tidak dijaga. Betul kali, bahkan partisipasi masyarakat bisa membantu pemerintah dalam merencanakan tata ruang yang lebih sesuai dengan kebutuhan warganya. Jadi ternyata bisa dibilang kalau pembangunan itu berhasil, itu sudah jadi hasil kerja sama antara pemerintah dan masyarakat ya. Nah, setuju banget kalau semua pihak terlibat, hasilnya pasti lebih optimal dan berkelanjutan. Jadi guys, kesimpulannya, pengembangan wilayah dan tata ruang itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.
Karena bukan cuma membuat daerah menjadi lebih maju, tapi juga berdampak pada kebahagiaan masyarakatnya. Nah, semoga podcast ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.